Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk eee, berjalan ke masjid ini di malam yang ke-16 Ramadan ini. Ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan insyaallah untuk imam sholat tarawih malam ini, insyaallah nanti dengan Ustadz Reski Ramadan. Dan karena di malam ke-16 ini insyaallah nanti akan menyelesaikan juz 8 di setengah yang kedua. Berikutnya untuk tarawih anak-anak masih ada di Aula Musdalifah. Dipersilahkan kepada orang tua yang membawa anak-anaknya untuk mengarahkan anaknya untuk ke Aula Musdalifah yang akan diadakan insyaallah sampai malam ke-20. Adapun untuk anak-anak yang tidak ikut ke Aula Musdalifah dan memutuskan untuk tetap berada di masjid, tolong untuk menjaga ketertibannya. Yang berikutnya untuk infak Ramadan kita insya Allah sudah berada di sekitar 30% sampai ke malam 16 ini. Dan mari kita berlomba-lomba untuk berinfak, bisa melalui kotak infak yang ada di setiap pintu, ataupun bisa transfer melalui nomor rekening yang sudah kita tempelkan juga di pintu-pintu masjid, atau bisa scan melalui QRIS yang juga sudah kita tempelkan di pintu masjid. Juga bisa dari kotak infak yang biasa kita edarkan di dalam masjid. Adapun untuk infak ini nantinya akan digunakan untuk keperluan selama Ramadan, yaitu antara lain berbuka dan sahur bersama di teras masjid. Ada juga untuk santunan yatim dan duafa. Berikutnya untuk agenda kita di 10 malam terakhir insya Allah akan ada iktikaf di masjid ini dan pendaftarannya sudah kita buka. Silakan mendaftar melalui Google Form yang sudah disebarkan melalui grup WhatsApp. Jika belum mendapatkannya, bisa menghubungi panitia masjid. Dan untuk kajian akhir pekan, sekarang karena hari Sabtu malam, insya Allah masih berlanjut dengan pemateri Dr. Helmi Basri LCMA Hafizullah yang akan membahas sirah Imam Mazhab. Dan malam ini masih lanjutannya kemarin tentang Imam Asy-Syafi'i. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita persilahkan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan majelis ini bisa makin mengokohkan ilmu kita dan menguatkan ukhuwah
Dan mudah-mudahan ukhuwah itu berkekalan hendaknya sampai ke akhirat kelak. Ini tidak bisa terjadi kecuali kalau seandainya Allah yang sudah memudahkan. Alhamdulillah kita malam ini berada pada tempat yang paling dicintai oleh Allah. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan kita berada pada kegiatan yang paling dicintai oleh Rasulnya, yaitu majalisul ilmi atau majalisul zikir. Ada dua kebaikan yang kita kumpulkan malam hari ini. Berada pada tempat yang paling dicintai Allah, berada pada kegiatan yang paling dicintai oleh nabinya. Mudah-mudahan malam hari ini benar-benar kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa sebuah risalah yang dengan risalah itu kita bisa selamat. Rasul kita sudah sempurna menyampaikan risalah itu. Tinggal lagi kita yang harus pula semaksimal mungkin sempurna untuk mentaatinya. Andaikan tidak sempurna, tapi mendekati sempurna. Kalaulah kita berniat baik, berniat untuk berbuat baik, maka insya Allah, Allah pasti akan membantu dan memudahkannya. Mudah-mudahan mau kita insya Allah setia dan istiqamah berada di atas sunnah beliau sampai akhir hayat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan menyambung apa yang sudah kita bahas pada malam yang sebelumnya tentang salah satu dari imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kita sudah berbicara, beliau adalah seorang imam mazhab yang pendapat-pendapat mazhabnya atau pemikiran mazhabnya memang diikuti oleh banyak orang, termasuk kita yang berada di Indonesia. Maka kita sering mengklaim bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Walaupun kadang-kadang, nah ini perlu juga diingatkan, ada dalam banyak masalah yang ternyata orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut mazhab Syafi'i, tapi ternyata mereka dalam banyak masalah justru tidak mengikuti Imam Syafi'i itu. Tidak itu yang jadi panduannya. Apa contohnya? Banyak contoh sebenarnya. Sebelum kita masuk pada persoalan akidah, kita singgung sedikit. Umpama dalam persoalan ihda'us tsawab. Ihda'us tsawab itu menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal. Itu kalau kita tengok dari 4 mazhab, mazhab Imam Syafi'i justru atau Imam Syafi'inya itu sendiri justru mengatakan tidak ada istilah ihda'us tsawab dalam artian menghadiahkan pahala-pahala untuk orang-orang yang sudah meninggal. Jadi Imam Syafi'i itu cenderung untuk mengatakan itu tidak sampai sama sekali. Dalil beliau adalah ayat Al-Quran dan dalil beliau adalah hadis Nabi. وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Seseorang itu tidak akan mendapatkan pahalanya kecuali dari apa yang dia lakukan langsung, yang dia kerjakan. Maka berdasarkan kepada ayat itu, kata Imam Syafi'i, tidak ada itu. Diperkuat nanti dengan hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau sudah meninggal, terputuslah
pahala kebaikan untuk dia kecuali 3. Ada sedekah jariah, ada doa dari anak yang saleh. Jadi kalau itu bisa dia dapatkan. Tapi kalau menghadiah-hadiahkan, itu menurut beliau tidak ada. Menurut Imam Syafi'i itu langsung sebagai imam mazhab. Tapi di Indonesia justru itu yang menjadi amalan andalan. Nah, ada dalam kalau kita baca memang pendapat imam-imam pengikutnya ada di antara Syafi'i ya, pengikut mazhab Syafi'i yang cenderung untuk membolehkan sebahagiannya. Tapi kalau Imam Syafi'i itu sendiri justru mengatakan tidak. Bisa kita tengok pada buku-buku yang beliau tulis langsung seperti dalam kitab Al-Um umpamanya. Nah, ada masalah lain seperti zakatul fitr. Zakat fitrah. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah zakat fitrah kalau pakai uang. Sementara kebanyakan kita cenderung malah pakai uang. Yang mengatakan tidak mengapa itu justru adalah Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah itu cenderung untuk mengatakan boleh-boleh saja. Karena yang dipandang pada zakatul fitri bukan apa yang diberi, tetapi kenapa harus diberi. Jadi Abu Hanifah memandang dari sisi maslahat dan maqasidnya. Apa tujuan dari zakat fitrah itu? Menurut beliau berdasarkan kepada hadis, "Ugnuhum anis su'ali dzalikal yaum." Hindarkan fakir miskin itu dari meminta-minta pada hari raya. Berarti tujuannya adalah menghindarkan fakir miskin dari meminta-minta. Dan itu bisa terjawab apakah pakai uang atau tidak pakai uang. Sementara 3 mazhab yang lainnya selain Abu Hanifah, nah yang 3 itu salah satunya adalah Imam Syafi'i. Itu memandang bukan dari sisi tujuan, tapi dari sisi apa yang diberikan. Dan mereka semua punya hujah yang luar biasa. Apakah pada masa Nabi uang itu ada? Ada, banyak. Ada dirham, ada dinar. Tapi ada enggak satu saja riwayat bahwa mereka dulu bayar pakai uang. Ah, begitulah argumentasi mereka. Nah, ini nanti mungkin bisa lebih luas kita baca nanti pada bagian akhir dari pertemuan kita ketika kita mengangkat persoalan ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa sebabnya, adakah manfaatnya, kenapa mereka bisa berbeda dan apa solusinya, apa sikap kita di tengah-tengah perbedaan ulama yang ada. Ada lagi yang sering diselisihi juga, itu kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, bersentuhan laki-laki dan perempuan, bahkan termasuk suami istri, itu bisa membatalkan wudu. Tapi dalam tawaf, saat tawaf, kadang suami istri pegangan dalam tawaf itu takut lepas, takut berpisah. Lalu gimana dengan pendapat beliau? Pada saat itu ditinggalkan pendapat Imam Syafi'i. Bahkan ada pula yang menganjurkan, berniatlah untuk meninggalkan sementara mazhab Syafi'i pada saat tawaf itu. Niatkan untuk meninggalkan sementara, nanti balik lagi. Kenapa kok hidup ini dipersulit sekali? Sampai pakai merubah niat pula agar meninggalkan mazhab. Apa yang diinginkan dari contoh ini? Ternyata memang nanti akan kita ulang lagi nih pada bagian akhir, ajakan untuk berpegang kepada satu mazhab itu tidak bisa. Kalau ada orang mengajak kita mesti berada dalam satu mazhab dalam berbagai masalah, itu jawabannya mustahil. Inilah contoh 3 masalah ini aja. Indonesia mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i, tapi yang 3 ini justru mereka tinggalkan. Nah, sampai ada pula berniatlah sementara untuk meninggalkan mazhab Syafi'i, nanti balik lagi. Baik, ikhwati fillah, itu persoalan mazhabnya. Tapi malam ini insyaallah kita akan coba lihat
bagaimana akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ada banyak poin yang terkait dengan akidah Imam Syafi'i sebagaimana kita bahas pada Abu Hanifah, pada Imam Malik. Beberapa poin. Yang pertama adalah dalam persoalan tauhid. Bagaimana keyakinan Abu Hanifah dalam persoalan tauhid. Kita lihat bagaimana ulama menggambarkan. Dalam kitab Ijtima' Al-Juyus Al-Islamiyah yang ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ada sesuatu yang diriwayatkan dan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ini belum menyatakan tauhid beliau, keyakinan beliau dalam bertauhid. Apa katanya? Al-qawlu fis sunnah allati ana 'alaiha. Pendapat dalam sunnah. Sunnah di sini bisa diartikan akidah. Karena pada pertemuan pertama dulu sudah kita berikan penjelasan kata-kata sunnah oleh para ulama mutaqaddimin itu sering digunakan untuk kata tauhid atau kata akidah. Buku-buku mereka judulnya sunnah tapi isinya akidah. Ada Imam Ahmad tulis buku Usulus Sunnah, maksudnya akidah. Al-Muzani menulis kitab Syarhus Sunnah, isinya adalah akidah. Karena sunnah di situ bermakna tauhid. Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i, itu bukan muridnya tapi pembela mazhabnya. Itu menulis sebuah buku yang juga usul sunnah. Usul sunnah. Al-Humaidi. Betul, dia adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, maka al-qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha. Tauhid yang saya yakini. Wa ra'aitu ashabana 'alaiha, dan saya memandang sahabat-sahabat kita juga berada di atas keyakinan itu. Ahlul hadis allati ra'aituhum, ahli-ahli hadis yang saya lihat mereka, wa akhastu anhum, dan saya ambil ilmu dari mereka, seperti Sufyan Ibn Uyainah, wa Malik, Imam Malik, wa ghairuhuma, dan yang selain keduanya. Al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berikrar, bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah pasti ini. Siapa saja sebagai seorang muslim, tauhidnya, dasar awalnya mesti adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu apalagi yang beliau katakan? Wa annallaha ta'ala, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ala arsyihi fi sama'ih. Ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ala arsyihi, berada di atas arasnya, fi samaihi, di langitnya sana. Jadi orang-orang yang saya ambil ilmunya seperti Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan yang selainnya, dan itu juga lah yang saya yakini, bahwa sesungguhnya Allah ala arsyihi, berada di atas arasnya, fi samaihi, di langitnya sana. Yaqrubu min khalqihi kaifa yasha. Allah bisa dekat dengan hambanya kaifa yasha, bagaimana yang dia kehendaki. Jadi dia tinggi berada di atas arasnya, tapi dia bisa dekat dengan hambanya. Kaifa yasha, bagaimana dia kehendaki, itu urusan Allah. Wa annallaha ta'ala, dan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia kaifa sya'a, bagaimana dia kehendaki. Nah, ini akidahnya Imam Syafi'i yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ijtima' Al-Juyus Al-Islamiyah. Ini persis sejalan dengan yang diyakini oleh Abu Hanifah, diyakini oleh Imam Malik yang sebelumnya sudah kita berikan penjelasannya.
Jadi senada, sejalan. Maka pantas untuk dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i adalah imam ahli sunnah yang akidahnya sama dengan yang diyakini oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dididik langsung memang oleh Nabi. Selain daripada berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sebagai sebuah keyakinan juga untuk meyakini Allah berada di atas arasy dan dengan cara yang layak, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Allah bisa turun ke langit dunia bagaimana yang Dia kehendaki. Bagaimananya itu bukan urusan kita. Yang penting datang dari hadis yang sahih. Apa contoh hadis yang sahih? Ada Nabi mengatakan begini, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Disitulah Allah menunggu-nunggu hambanya untuk berdoa. Siapa yang berdoa akan dikabulkan. Siapa yang bertaubat akan diterima taubatnya. Siapa yang beristighfar akan diterima ampunannya. Akan diampuni oleh Allah. Bahkan siapa yang minta makan akan dikasih makan. Siapa yang minta pakaian akan dikasih pakaian. Begitu yang ada dalam riwayat. Tetapi banyak orang yang kurang kurang setuju ketika dikatakan Allah turun dari langit dunia. Kenapa kurang setuju? Karena dia membayangkan turunnya makhluk. Kalau Imam Syafi'i wajib untuk diimani menurut dia, tapi kaifa sya'a. Bagaimananya itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu bukan urusan kita. Kita tidak pantas untuk mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang harus kita yakini pada saat yang sama adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama yang serupa dengan Allah. Berarti ketika diturunkan, ketika ada dikatakan Allah turun ke langit dunia, maka turunnya Allah tidaklah mesti terbayang oleh kita sebagaimana makhluk turun. Kalau makhluk itu turun berarti meninggalkan tempat pertama. Kalau ditinggalkan berarti tempat pertamanya kosong. Itu kalau makhluk. Sekarang saya berada di atas kursi. Kalau saya turun kursi kosong. Itu kalau saya. Siapa saja di antara kita. Kalau pergi ke satu tempat berarti dia meninggalkan tempat yang sebelumnya. Semua makhluk akan berlaku itu. Tapi Allah tidak pantas untuk diserupakan, tidak pantas untuk disamakan, karena Allah sendiri yang sudah menafikan kesamaan itu. Inilah yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i. Annallaha yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Kalau sudah dikatakan kaifa syaa, tidak ada lagi hak kita untuk mempertanyakan. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang-orang yang meragukannya. Apa katanya? Kalau memang turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, bukankah masing-masing negara ini punya sepertiga malamnya? Indonesia ada sepertiga malamnya. Tapi sepertiga malam kita belum sepertiga malam di negara yang lain. Nanti Arab Saudi datang lagi sepertiga malamnya. Ketika itu Amerika belum pula sepertiga malam. Nanti datang lagi sepertiga malam terakhir. Berarti Allah turun terus. Dia sedang membayangkan makhluk pada saat itu. Terus pertanyaannya juga apa? Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsy kosong. Kalau arsy kosong, ini semua bahasa seperti ini, sesungguhnya orang yang seperti itu sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Imam Syafi'i tidak boleh bagi dia untuk seperti itu. Kaifa syaa. Bagaimana yang dikehendaki Allah itu urusan Allah. Dan kita memang tidak akan pernah mengetahuinya. Karena Nabi kita tidak menyampaikan. Bukankah ini persoalan gaib?
Dan persoalan gaib itu nggak mungkin bisa kita jawab kecuali dengan wahyu. Nggak ada persoalan gaib yang akan terjawab oleh akal, nggak ada. Persoalan gaib hanya terjawab oleh wahyu. Sementara wahyu tidak datang untuk menyampaikan itu. Dan wahyu itu sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika ayat-ayat itu turun dan hadis itu disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, tidak ada satupun sahabat yang mempertanyakan seperti pertanyaan-pertanyaan ahlul kalam yang tadi itu. Karena mereka mengimaninya, mereka percaya. Bagaimananya itu sama sekali tidak menjadi domain kita. Itu bukan kerja kita. Tidak ada hak kita untuk mempertanyakan. Karena memang akan tidak mendapatkan jawabannya. Maka satu ketika di sini diberitakan oleh Imam Az-Zahabi, ada namanya Imam Al-Muzani. Ini murid Imam Syafi'i langsung ketika belajar di Mesir. Inilah yang punya kitab Syarhus Sunnah yang saya bilang tadi, Imam Al-Muzani. Apa kata Imam Al-Muzani? Qultu, saya berkata, jika ada seseorang yang bisa menjawab apa yang ada pada hati saya, wa ma ta'allaqa bihi khatiri min amri tauhid, dan apa yang terlintas di hati saya dalam persoalan tauhid, kalau ada orang yang bisa menjawabnya, pastilah hanya Imam Syafi'i. Karena tidak ada orang yang sekelebar Imam Syafi'i yang akan mampu untuk menjawabnya. Jadi yang beliau maksud adalah bayangan-bayangan yang terlintas di hatinya tentang bagaimana tadi itu, bagaimana turunnya, bagaimana keberadaannya di atas aras, bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya, yang bagaimana itu, yang terlintas di hati saya hanya akan bisa dijawab oleh Imam Syafi'i. Lalu saya pergi menemui beliau di masjid kota yang ada di kota Mesir ketika itu. Pada saat saya mendekat kepada beliau, saat saya berhadapan dengan dia, saya bertanya. Nah, disampaikanlah oleh dia bahwa sesungguhnya terlintas di hati saya dalam persoalan tauhid. Yang dia maksud bukan meyakini di atas aras, tapi terlintas seperti apa, bagaimana kira-kira. Dia ingin mempertanyakan itu kepada Imam Syafi'i. Dan saya tahu bahwa tidak akan ada orang yang punya ilmu itu selain daripada kamu. Tolong berikan penjelasan itu kepada saya. Kata Imam Al-Muzani, faghadiba. Lalu Imam Syafi'i marah. Tsumma khala. Lalu ia berkata, atadri aina anta? Kamu tahu enggak sekarang berada di mana? Tahu katanya, sekarang kita berada di Mesir. Qala, Imam Syafi'i bilang, hadzal mawdi' allazi aghraqallahu fi Fir'aun. Inilah tempat di mana dulu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Ingat enggak dulu ketika Nabi Musa mengatakan bahwa Allah di atas, Fir'aun kan ditolaknya. Dia bilang, ya Haman, tolong bangunkan untuk saya satu bangunan. Agar saya bisa lihat itu Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Tapi saya duga dia adalah berbohong. Maka Fir'aun tidak percaya dia dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Musa. Ketika dia mengajak untuk menyembah Allah yang ada di atas langit sana. Dan ternyata Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Di sinilah dulu tempat tenggelamnya itu. Yang diinginkan oleh Syafi'i ini adalah, inginkah kamu tenggelam seperti Fir'aun dengan mempertanyakan hal itu? Lalu kata Imam Syafi'i, abalagha anna Rasulullah amara bisu'ali an dzalik. Apakah sampai beritanya kepada kamu bahwasanya Rasul menyuruh untuk menanyakan hal itu? Ada ndak Nabi menyuruh kalau harus kita tanyakan yang tadi itu? Bagaimananya sifat Allah itu, adakah Nabi menyuruh? Dia bilang, kata Muzani, qultu la. Tidak ada Nabi menyuruh. Lalu Imam Syafi'i bilang, hal takallama fihi sahaba. Apakah ada di antara sahabat yang berbicara tentang itu? Jadi Nabi tidak nyuruh. Sahabat ada tidak bicara tentang itu? Qultu la. Saya katakan tidak juga ada.
Jadi sahabat tidak bicara tentang itu, Rasul tidak menyuruhnya. Lalu Imam Syafi'i memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Apa kata Imam Syafi'i? Tadri kam najman fis sama? Kamu tahukah berapa jumlah bintang di langit? Muzani bilang, lah. Kamu tahukah bintang-bintang itu diciptakan dari apa? Enggak, katanya. Lalu inilah Imam Syafi'i ingin memberikan penjelasannya. Fasyai'un tarahu bi'ainika minal khalqi lasta ta'rifuhu. Sesuatu yang kamu nampak dengan mata kamu sendiri, kamu tidak tahu hakikatnya seperti apa. Apakah kamu ingin berbicara tentang Allah? Jadi sesuatu yang makhluk, yang nampak oleh mata kita sendiri, tapi ternyata kita sendiri tidak tahu hakikatnya. Sekarang bintang dari apa diciptakan? Berapa jumlah bintang itu? Semua jawaban yang dipertanyakan oleh Imam Syafi'i dia bilang tidak ada. Lalu dirubah pertanyaan oleh Imam Syafi'i kepada hukum. Dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wudhu. 4 pertanyaan kata Imam Muzani tentang wudhu. Tidak ada satupun yang bisa saya jawab. Lalu kata Imam Syafi'i, wudhu saja kamu belum paham. Masa kamu mempertanyakan tentang Allah? Wudhu saja belum mengerti, sekarang disibukkan dengan mempertanyakan tentang bagaimana Allah beristiwa, bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Tidak akan dapat jawabannya. Maka tinggalkan semua pertanyaan itu. Tinggal kita imani saja. Pindah kepada yang lebih penting. Berapa banyak masalah-masalah agama. Masalah wudhu saja Imam Muzani nanya. Ditanya oleh Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani. Tapi ternyata jawabannya dia tidak tahu. Maka di akhir perkataan Imam Syafi'i, la tatakallaf ala ma lam yablughu aqluk. Jangan kamu membebani dirimu terhadap sesuatu yang akalmu tidak sampai ke situ. Ini memperkuat keyakinan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan nama Allah, yang berkaitan dengan sifat Allah, dengan ayat-ayat sifat. Imam Syafi'i, al-iman wajib, mengimaninya wajib. Persis sama dengan ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang tentang kaifastawa. Hai Imam Malik, kita sudah tahu kalau Allah itu berada di atas aras. Tapi bagaimana dan seperti apa istawanya Allah? Marah Imam Malik kepada yang bertanya, bahkan diusir dia diminta dia dikeluarkan dari majelisnya Imam Malik karena mendatangkan pertanyaan yang tak pantas. Itu juga lah ternyata jika Imam Syafi'i ketika muridnya langsung Imam Al-Muzani yang mencoba untuk menanyakan kepada Imam Syafi'i hal-hal yang terlintas di hatinya tentang Allah. Dan Allah adalah perkara gaib. Tidak mungkin dijawab dengan lintasan-lintasan hati. Terkait dengan Allah hanya berdasarkan wahyu. Oleh karena itu kalau kita mau tahu siapa itu Allah, ambillah dari wahyu, ambil dari Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan, kalau Allah menceritakan tentang dirinya, maka itu pula lah yang harus kita yakini. Sekarang Allah menceritakan, kalau seandainya dia berada di atas aras, wajib untuk kita imani. Tetapi imanilah sekaligus laisa kamitslihi syai'un. Rasulnya memberitahukan kalau Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Rasulnya yang menyampaikan. Dan ucapan Nabi itu bagaikan wahyu. Karena memang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau ngomong itu bukan berdasarkan pikiran hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu yang dibisikkan. Sekarang Nabi yang bilang Allah turun ke langit dunia setiap pertiga malam terakhir. Akankah kita mempertanyakan bagaimana-bagaimananya? Tidakkah kita mau langsung beriman dan percaya? Disinilah kesalahan orang-orang ahlul kalam, aliran-aliran teologi yang berbicara tentang ketuhanan. Mereka memperdebatkan persoalan ketuhanan, padahal ketuhanan itu bukan untuk diperdebatkan. Persoalan ketuhanan itu untuk diimani, bukan untuk diperdebatkan. Karena
Kalau diperdebatkan masing-masing nanti akan punya hujah dan masing-masing akan sampai kepada ujung yang berbeda dan semuanya adalah penyimpangan. Tapi ketika kita berpegang kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, disitulah letak kebenaran. Maka Imam Syafi'i mengatakan beriman kepada itu diikrar, tetapi sekaligus kaifa syaa, bagaimana yang dia kehendaki, seperti apa yang dia kehendaki, itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala itu memberikan penegasan lagi dari ungkapan Imam Syafi'i yang lain. Dia mengatakan nuthbitu hadhihi sifat allati jaa bihal Qur'an wa waradat bihas sunnah wa nunfit tashbih. Nah, ini dia. Apa kata Imam Syafi'i? Nuthbit hadhihi sifat. Sifat-sifat ini semua mesti kita isbat. Mesti kita tetapkan adanya untuk Allah. Tidak boleh sama sekali ditolak. Kenapa? Ja'a bihal Qur'an. Karena datang disampaikan oleh Al-Quran. Wa waradat bihas sunnah. Dan juga datang dan disampaikan oleh sunnah. Tapi saat kita mengisbat, wa nunfit tashbih anhu, kita mesti menafikan keserupaannya. Mesti dan wajib untuk kita nafikan. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kama nafa'an nafsihi, sebagaimana Allah sendiri yang menafikan keserupaan itu dari dirinya dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Jadi sebenarnya akidahnya sahabat itu sangat mudah. Tidak bertele-tele, tidak menghabiskan waktu, tidak memusingkan kepala dengan analisa-analisa. Imani, nafikan keserupaan. Selesai. Apakah nanti Allah akan bersaf-saf bersama malaikat saat dihisab? Jawabannya iya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a rabbuk, datang Rabbmu. Wal malaku, bersama para malaikat. Saffan saffa. Imani, nafikan keserupaan. Selesai. Tapi nanti kalau dianalisa pakai akal, kalau bersaf-saf berarti nanti malaikat belakang, Allah depan. Berarti Allah nanti menempati satu tempat. Ini tidak akan sampai kepada kesimpulan yang benar. Karena sahabat dulu tidak pernah nanya-nanya seperti itu. Apa berat kali untuk mengimaninya? Percaya, selesai. Karena memang Quran yang menyebutkan. Lalu kemudian nafikan keserupaannya. Di sini disebutkan beberapa contoh untuk sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah tadi itu. Apa contohnya? Yang wajib diimani tapi wajib dinafikan juga tasbihnya. Di antara contohnya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala annahu sami'un wa anna lahu yadaini. Sesungguhnya Allah itu mendengar. Berimankah kita kalau Allah mendengar? Jawabannya iya. Tapi terbayangkah oleh kita telinga, ada lubang telinganya, ada darah yang mengalir di dalamnya? Nafiyut tasbih wajib. Mesti kita nafikan keserupaannya. Yang jelas Allah mengatakan kalau dia mendengar. Wa anna lahu yadaini, dan sesungguhnya bagi Allah itu ada dua tangan. Berdasarkan kepada ayat biqaulihi azza wa jalla bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang luas. Ada dalam ayat yang lain ketika iblis tidak mau untuk sujud kepada Adam. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang membuat kamu enggan untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Allah yang bilang. Oh, kalau begitu Allah punya tangan? Iya.
Saat kita meyakini Allah punya tangan, terbayangkah Allah kita tangan kita? Membayangkan itu salah. Apapun yang terbayang oleh kita tentang Allah, seperti yang ada di pikiran kita, pasti tidak seperti itu. Karena Allah sendiri yang bilang, laisa kamitslihi syai'un. Bahkan dalam ayat dikatakan Allah punya tangan kanan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wassamawatu matwiyatum biyaminih. Langit-langit itu nanti digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Digulung oleh Allah. Dalam hadis Nabi ada dikatakan wakil tayadaihi yamin. Dan semua kedua tangannya Allah adalah kanan. Ini kalau kita bawa kepada akal kita, sama sekali kita tidak akan terima. Yang terbayang apa? Sinilah dua-duanya. Kalau kita bayangkan kita. Karena biasanya istilah kiri itu identik untuk hal-hal yang memang kurang baik. Maka Nabi mengantisipasi supaya tidak terbayang sama sekali seperti itu. Wakil tayadaihi yamin. Semua tangannya adalah kanan. Oleh karena itu, jika tetap juga mau dikaji-kaji, mau dianalisa, mau dibayang-bayangkan, tidak akan selesai. Ambil sikap Imam Syafi'i, ambil sikap Abu Hanifah, Imam Malik yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Tinggal diimani saja, tapi kaifa sya'a, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lain contohnya, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Ada orang yang mempertanyakan karena dia lagi-lagi pikirannya sedang menyerupakan Allah. Pertanyaannya begini, kalau memang segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajah Allah, berarti wajahnya aja yang tidak hancur. Kan tadi ada tangan nih, terus tangannya? Ini lagi-lagi pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan. Sekarang saya berikan contoh hadis. Ini tidak untuk Allah nih, ini untuk makhluk nih. Contohnya begini. Man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sekarang ketika Nabi bilang dijauhkan wajahnya dari neraka, terus wajah aja yang jauh. Kakinya, badannya, wajah jauh, badan masuk, gitu. Maka kata wajah, kalau dibawa ke kita, ini kita bisa memahami seperti itu untuk kita. Wajah ini memang sebagai simbol untuk mengenali seseorang. Andaikan semua badannya nampak, tapi wajah ditutup, kita tidak akan kenal siapa dia. Tapi kalau tidak ada yang nampak kecuali wajah, kenal tidak kita sama orangnya? Oleh karena itu, ketika disebutkan wajah, dijauhkan wajahnya dari neraka. Sesungguhnya yang dimaksud bukanlah wajah, tapi sahibul wajhi, pemilik wajah. Nah, dalam ayat ini tadi, makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga menafsirkan seperti itu. Ketika dikatakan semua hancur kecuali wajah, maksudnya adalah pemilik wajah. Berarti adalah Allah. Tapi karena hati, pikiran sudah masuk subuhat dan sudah sulit dikeluarkan, maka selalu saja muncul berbagai pertanyaan. Padahal orang-orang dahulu begitu mudah untuk memahaminya. Segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Ada ayat lain, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Allah. Cuma wajahnya yang kekal? Tentu tidak. Karena ini adalah simbol yang akan mewakili pemiliknya. Karena kita saja sebagai makhluk hanya akan dikenal melalui wajah. Andaikan di balik itu ada seseorang yang nampak oleh kita semua badannya, tapi wajahnya tertutupi, kita tidak bisa memastikan siapa dia. Tapi ketika ada lubang kecil hanya cukup untuk wajah saja,
Badannya tidak terlihat sama sekali, tapi nongol wajahnya. Maka kita akan pasti mengenalinya. Sama juga ketika sama lambat atau sudah lama tidak jumpa sama kawan. Mana aja kamu kok tidak pernah kelihatan wajahnya? Apa memang wajah aja yang dimaksud itu? Berarti kan tidak pernah kelihatan wajahnya, berarti tidak pernah nampak orangnya. Nah ini, maka tidak perlu dipertanyakan hal yang seperti tadi. Jangan kita persulit dalam beriman. Inilah pesan Imam Syafi'i tadi kepada Imam Al-Muzani, la tatakallaf. Jangan kamu membebani dirimu pada sesuatu yang malam yablughu aqluk. Untuk sesuatu yang tidak akan sampai akalmu ke situ. Nah ini penting sekali pesan Imam Syafi'i kepada Imam Muzani pada saat kita meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sekilas yang berkaitan dengan keyakinannya Imam Syafi'i terkait dengan ayat-ayat sifat. Maka intinya adalah bagaimana kita harus mengimaninya tetapi sekaligus untuk tidak menyerupakan. Ada juga kadang-kadang yang mengatakan ketika disebut mata untuk Allah. Kan kadang-kadang mata itu dalam bentuk jamak. Jamak itu berarti lebih dari dua. Apakah berarti mata Allah lebih dari dua? Ada pula nanti mata dalam bentuk satu, mufrad. Apakah berarti matanya satu? Ini juga lagi-lagi gambaran dari hati yang sudah dipenuhi oleh syubhat. Padahal dalam hadis dikatakan ketika Rasul bicara tentang Dajjal, ada sebuah hadis di sini disebutkan innahu a'war. Sesungguhnya Dajjal itu a'war. A'war itu bermata satu atau satu matanya yang berfungsi. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sementara Rabb kalian bukanlah a'war. Ahlul lugha mengatakan kata a'war itu hanya untuk yang bermata dua. Kata a'war dalam bahasa Arab itu hanyalah untuk yang bermata yang membantah untuk yang matanya selain dua sebagaimana yang ada sifatnya pada Dajjal yang dia punya mata satu. Innahu a'war. Baik, termasuk dalam bagaimana nanti melihat Allah di surga sebagai sebuah kenikmatan persis sama dengan keyakinan Imam Malik yang sebelumnya berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti akan dilihat pada hari kiamat dan kenikmatan melihat kepada Allah justru mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Kita coba lihat poin yang lain. Qauluhu fi al-qadar. Bagaimana keyakinan Imam Syafi'i dalam masalah takdir. Nah, dalam masalah takdir Imam Syafi'i juga sama keyakinannya dengan yang diyakini oleh para sahabat bahwa sesungguhnya hamba ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada semacam kehendak hamba untuk melakukan sesuatu, tetapi kehendak hamba itu tidak akan pernah bisa keluar dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiatul ibad hiya ilallah wa la yasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi hamba ini kita punya kehendak enggak untuk melakukan sesuatu? Ada enggak iradah kita? Ada. Kita punya kehendak. Ada kehendak kita untuk pergi ke masjid, ada kehendak kita untuk pergi ke pasar. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita, kehendak kita enggak akan pernah keluar dari yang dikehendaki oleh Allah. Jika terjadi yang dia kehendaki, berarti itu juga yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi jika Allah tidak menghendaki, maka yang kita inginkan tidak terjadi. Mahasiswa kalau mendaftar di kampusnya, inginnya adalah selesai tepat waktu. Itu
keinginannya. Tapi apakah mereka selesai semua tepat waktu? Ternyata tidak. Ada yang iya, ada yang lambat, ada yang cuma 1 semester lalu gagal, ada yang 3 semester lalu menikah dan tidak kuliah lagi. Padahal kehendaknya semua sama. Itu namanya irada yang ada pada manusia. Tapi yang dikehendaki Allah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit lalu berobat, inginnya kita apa? Sehat. Tapi kita tidak akan sehat. Kecuali kalau seandainya Allah yang menghendakinya. Ini persoalan takdir yang diyakini oleh Imam Syafi'i, dan beliau menolak keyakinannya orang-orang Qadariyah. Apa dalam keyakinan mereka? Yaquluna innallaha la ya'lamul ma'asi hatta takun. Ini keyakinan orang-orang Qadariyah. Mereka meyakini Allah itu tidak tahu dia kemaksiatan itu kecuali kalau sudah terjadi. Ini pantas enggak meyakini seperti ini? Ini luar biasa durhakanya sama Allah. Enggak tahu Allah itu kecuali kalau sudah terjadi. Ini bisa kufur ini yang seperti ini. Padahal ilmunya Allah itu enggak ada dalam ketentuan waktu. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, semua Allah sudah tahu. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan Allah sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Cuma itu hanya ada dalam ilmunya Allah, bukan dalam ilmunya kita. Saat Nabi menyampaikan itu, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau begitu, wa fimal amal. Untuk apa lagi kita beramal kalau memang kita sudah tahu neraka atau surga? Apa kata Nabi? I'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah sebanyak-banyaknya. Semua kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan takdirnya. Jadi kalau memang Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, berharaplah terus agar memang itulah takdir kita, surga. Tapi kalau dipersulit kita untuk beramal soleh, sekali mau ini dipersulit juga, enggak juga jadi. Sekali mau bayar zakat, datang pula nafsu mengatakan jangan bayar. Sekali mau ke masjid, ada lagi halangannya. Ini waspadai ini. Jangan-jangan memang takdir kita neraka. Maka teruslah memohon kepada Allah supaya diberikan surganya. Supaya dimaafkan, supaya diampuni, apalagi Ramadan ini. Karena Nabi bilang, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ada orang dimudahkan segalanya oleh Allah. Mau kemana dia ini? Mau buat baik dimudahkan oleh Allah. Jangan-jangan memang itu adalah merupakan takdir dia. Tapi yang tahu hanyalah Allah. Siapapun di antara kita tidak akan pernah tahu takdirnya. Syukurlah takdir itu tidak diketahui. Karena kalau takdir kita ketahui, niscaya kehidupan kita tidak akan semangat dalam menjalani kehidupan. Apapun takdir, semua kita akan menjadi malas. Kalau umpamanya takdir kita surga dan kita sudah tahu, buat apa lagi beramal? Memang takdir kita surga. Atau ternyata takdir kita neraka, dan kita sudah tahu pula. Kira-kira beramal enggak kita? Enggak juga, karena memang sudah pasti neraka. Kalau ada mahasiswa sudah tahu dosennya akan memberikan nilai A, kira-kira masih belajar enggak dia? Enggak. Karena sudah tahu, saya pasti emang takdirnya saya itu. Atau sebaliknya, dia sudah tahu takdirnya dapat E, kira-kira masih belajar enggak? Enggak. Maka nikmat sekali ketika takdir itu disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan, hanya menjadi ilmu bagi Allah. Dan itulah yang akan memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Maka ya ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum, itulah yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain seperti dengan tentang sahabat, persis sama dengan yang sebelumnya.
Sahabat adalah orang yang termulia setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali mencaci, memaki sahabat. Ketika bicara tauhid selalu diberikan bagian untuk bicara tentang sahabat karena untuk membantah keyakinan orang-orang Syiah yang salah dalam menilai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf ada poin-poin yang tidak tersampaikan, barangkali bisa kita tambahkan satu poin saja. Itulah sebabnya Imam Syafi'i sangat tidak membolehkan murid-muridnya untuk mendalami ilmu kalam. Karena hanya akan melahirkan penyimpangan-penyimpangan dalam berakidah. Imam Syafi'i bilang apa? Tidak ada satupun orang yang ketika dia sibuk dengan ilmu kalam lalu ia beruntung dan ilmu itu. Bahkan dia bilang begini, andai kan ada seseorang berwasiat agar bukunya ini dibagi-bagikan untuk menjadi ilmu. Kalau sudah meninggal nanti tolong bagikan buku-buku saya untuk masyarakat. Ternyata di dalamnya ada buku ilmu kalam. Tidak ikut untuk dibagikan katanya. Jangan ikut dibagikan buku itu. Karena itu bukanlah ilmu. Sampai bilang begitu. Tapi kalau buku-buku lain, tafsir, hadis, bagikan semuanya. Kalau memang ada wasiatnya. Tapi jika di dalamnya ada kutubu ahlil kalam, jangan ikut dibagikan. Karena itu bukanlah bagian dari ilmu. Dan membagikannya tidak ada manfaatnya. Sampai beliau berkeyakinan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat kita pahami dan semakin yakinlah kita bahwa sudah 3 imam mazhab yang kita bahas, semua mereka dalam akidah yang sama, mereka hanya berbeda dalam persoalan fikih, dalam persoalan furu'. Tinggal satu imam mazhab insya Allah kita bahas pada minggu depan yang berkaitan dengan Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal yang biasa disebut dengan mazhab Hambali. Terima kasih, mohon maaf terambil waktunya sedikit. Semoga majelis diberkahi oleh Allah dan semoga kita tetap semangat dalam bermajelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استووا إن شاء الله صلاة الوتر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.